kita di dalam Tuhan. Meskipun kita menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan dalam kehidupan kita, tetapi kita punya pengharapan karena kita memiliki Allah yang besar dan dahsyat yang sanggup untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan menerima firman Tuhan, dan mari saya mengajak kita untuk buka bersama di dalam Mazmur pasal 43. Mazmur 43. Ya, ayat yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu dalam ayat yang kelima. Mazmur pasal 43 ayat yang kelima. Satu ayat nanti kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Oke, sudah dapat? Ya, sudah ada di screen depan. Amin, semuanya siap? Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul adalah jangan pernah putus asa. Amin. Haleluya. Jangan pernah putus asa, saudara. Kita sedang menghadapi masa pandemi ini, ya, dan banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan itu sedang kita alami dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, dan seringkali membuat kita rasanya wah mau menyerah saja, membuat kita rasanya mau putus asa, saudara, dalam kita menghadapi semuanya ini. Ya, kita lakukan yang ini sepertinya nggak ada hasil, lakukan yang ini dan sebagainya. Tapi saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi jawaban buat kita semua. Ada amin? Ya, bagaimana kita harus percaya bahwa kita harus mengenal, kita punya identitas dalam kehidupan kita, bahwa kita itu lebih dari pemenang. Amin? Kita lebih daripada pemenang oleh karena Dia yang mengasihi kita. Karena kita adalah pemenang, makanya dalam perjuangan kehidupan kita jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita menyerah. Amin, saudara? Haleluya. Iya, di dalam Mazmur pasal 43 ayat yang kelima ini, saudara, ini kalau kita melihat secara keseluruhan itu dimulai dari pasal 42. Ya, pasal 43 ini hanya ya sambungannya, ya, hanya merupakan bagian yang selanjutnya dari apa yang ditulis oleh pemazmur di dalam pasal yang ke-43. Bagaimana di sini dia mengungkapkan kerinduannya kepada Allah. Kerinduan kepada Allah ini harus kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, ayat yang kelima yang tadi kita baca bersama-sama itu juga di dalam ayat yang ke-6 pemazmur juga mengatakan hal yang sama. Ya, pasal 42 ayat yang ke-6 mungkin kita bisa lihat ada tiga kali pemazmur mengungkapkan hal yang sama. Di dalam ayat yang ke-6 pasal 42 ayat yang ke-6 dikatakan di situ, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kemudian kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-12, masih dalam pasal 42 ayat yang ke-12, sama juga saudara, pemazmur menyatakan hal yang sama. Dikatakan di situ bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Kita lihat di sini 3 kali pemazmur mengungkapkan hal yang sama. Ya, apa artinya, saudara? Itu artinya bahwa dalam pergumulan kita, ya, seringkali kita menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup ini, saudara. Ya, tetapi ketika itu datang, kita harus menguatkan hati kita. Amin. Kita harus menguatkan iman kita. Bahkan kita perlu memperkatakan firman Tuhan ini seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Dia mengatakan kepada jiwanya, mengapa engkau gelisah, dikatakan di sini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Kemudian dia mengajak dirinya sendiri untuk apa, saudara? Untuk berharap kepada Allah dan untuk bersyukur kepada Allah karena Dia adalah penolong. Amin, saudara. Kita harus melakukan ini dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita yang membuat jiwa kita tertekan, yang membuat hati kita gelisah, saudara,
maka kita harus mengatakan ini kepada Tuhan. Kita harus berkata kepada diri kita, kepada jiwa kita, hey, berharaplah kepada Allah. Amin saudara. Berharaplah kepada Allah, bersyukurlah untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Itu sebabnya bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, segala sesuatu yang terjadi itu ada rencana Tuhan di balik semuanya. Tetapi intinya di sini adalah jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita berputus asa. Amin saudara. Ya, karena kita punya pengharapan, kita harus terus menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Amin. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Ya, pengharapan berhubungan dengan apa yang Tuhan janjikan. Pengharapan berhubungan dengan kuasa Tuhan, ya, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Baik di waktu yang lampau yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan juga yang sama masih terus dinyatakan dalam hidup kita. Ada amin? Masih terus dinyatakan dalam kehidupan kita hari ini, besok, dan seterusnya, dan selama-lamanya itu terjadi. Saudara, inilah yang Mazmur katakan. Karena tekanan hidup yang kian berat dan permasalahan yang dialami, banyak orang mulai mengalami putus asa dan frustrasi. Itu sebabnya di sini pemazmur ketika dia mengalami semuanya ini, kita perlu belajar di sini bahwa dia datang kepada Tuhan. Amin. Ya, ketika kita mengalami perasaan seperti ini, saudara, itu seperti tanah, seperti hati kita yang gersang, seperti kita ada di sebuah tempat yang gersang, di padang belantara atau di padang gurun. Itulah keadaan yang kita alami, saudara. Ya, kita merasa haus, kita merasa lapar akan semuanya itu. Tetapi bagaimana pemazmur ketika dia mengalami semuanya itu, dia mengungkapkan itu, dia mengatakan bahwa seperti rusa yang yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku datang? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Ya, jadi ini mungkin hal ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai menghadapi pergumulan, ketika kita mulai menghadapi masalah dalam kehidupan kita, mungkin orang berkata, mana Tuhanmu? Ya, mana Tuhanmu yang kau sembah? Mana Tuhanmu yang tiap hari Minggu kamu datang beribadah kepadanya? Ini menjadi tantangan buat kita saudara. Ya, ini bisa saja menjadi satu kalau saya katakan menjadi satu celah bagi kita, celah bagi iblis untuk menggunakan situasi ini. Ya, ketika kita mulai mengalami masalah ini, ya, dan kemudian ada rasa putus asa mulai muncul ketika seseorang mulai mengalami jalan buntu dalam kehidupannya. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya jalan buntu, ya. Ya, jalan buntu artinya mungkin ya ketika masalah itu datang, ya sepertinya nggak ada solusinya, nggak ada jalan keluar untuk masalah ini. Akhirnya kita mulai berpikir dengan segala kekuatan kita berusaha untuk mencari cara untuk bisa keluar dari persoalan ini. Tetapi kita tidak menemukan jalannya, ya. Kita masih tetap dalam keadaan seperti itu, saudara. Kita mulai merasa putus asa, kita mulai merasa frustrasi dengan kehidupan kita, dengan pergumulan kita. Nah, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang mengalami, Bapak Ibu Jemaat mungkin sedang mengalami hal ini hari-hari ini, saudara. Ya, tetapi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah kita putus asa. Tadi saya katakan bahwa seringkali hal ini ketika kita mengalami jalan buntu, ya, ini seringkali digunakan, ya. Masalah ini seringkali digunakan oleh iblis untuk menanamkan rasa putus asa di dalam diri kita, sehingga muncullah rasa rasa kita mulai mengasihani diri kita sendiri. Karena mengalami hal itu, ya, kita mulai mengalami masalah dan kemudian sepertinya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Kita mulai merasa putus asa dengan hidup ini, saudara, ya. Kita kemudian mulai timbul di dalam diri kita rasa mengasihani diri kita sendiri. Wah, ya, kok saya seperti ini, nggak ada yang bisa menolong saya, ya. Sepertinya Tuhan itu sudah meninggalkan saya. Kita mulai merasa seperti itu, saudara, dalam kehidupan kita. Kita mulai mengasihani diri kita sendiri.
dan kita merasa sepertinya Tuhan tidak sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Padahal firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa semua yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita, saudara. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 kita bisa melihat ini, saudara. Ya, ketika semuanya ini terjadi, saya katakan seringkali ini iblis menggunakan kesempatan ini untuk untuk membuat kita menjadi putus asa, saudara, mengasihani diri kita sendiri, dan kita merasa sepertinya orang tidak lagi peduli terhadap saya, ya, sepertinya Tuhan tidak mendengar doa saya dan lain sebagainya. Tetapi saudara, kita harus ingat firman Tuhan ini di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Mari kita lihat firman ini, semua kita baca sama-sama, sehingga firman ini kembali menguatkan kita ketika kita mulai mengalami masalah dan sepertinya ada jalan buntu dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ada amin, saudara? Iya, makanya kita harus memiliki iman yang kuat. Saya sering katakan kita harus memiliki iman yang teguh, berdiri teguh di dalam iman kita. Amin, saudara? Yang mempercayai kuasa Tuhan, mempercayai penyertaan Tuhan, mempercayai janji Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan semua yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia. Setiap kita lahir dari Allah, amin. Ketika kita dilahirkan kembali, saudara, itu yang dimaksudkan bahwa kita lahir dari Allah. Artinya ada benih ilahi dalam kehidupan kita, ya. Ada kuasa Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, ya. Itu artinya bahwa di dalam kita ada kuasa, dan kuasa itu telah mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ketika kita memiliki iman di dalam Kristus, saudara, maka saya percaya apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak akan bisa mengalahkan kita. Amin, saudara. Tidak akan membuat kita menjadi orang yang putus asa, tidak akan membuat kita menjadi orang yang frustrasi dengan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan jelas bahwa inilah kemenangan, saudara. Atau dikatakan bahwa kemenangan, saya simpulkan di sini bahwa kemenangan atau putus asa itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri, ya, dimulai dari hati kita, ya. Jadi ketika kita mulai memiliki hati yang lemah, saudara, ya, mulai meragukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sudah tentu, ya, putus asa itu akan kita alami. Tetapi ketika kita memiliki iman yang teguh dalam kehidupan kita, dalam hati kita, maka sudah tentu persoalan, tantangan, ya, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak bisa mengalahkan kita. Amin. Kita akan menang atas semua masalah yang terjadi, saudara. Haleluya. Di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, saudara. Jadi kita harus bisa, saudara, ketika rasa putus asa dan frustrasi terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah hidup, maka saudara, ya, kita jangan pernah menjadi tawar hati dan putus asa. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi ketika orang itu ketika ada masa kita mengalami masa kesesakan dan pergumulan dalam hidup kita, dan kemudian kita mulai menjadi tawar hati dan putus asa, maka dikatakan di situ, maka kita memiliki kekuatan yang kecil. Kecillah kekuatan kita. Kita nggak punya kekuatan untuk bisa menghadapinya, saudara. Tetapi kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita meyakinkan bahwa kita pasti menang menghadapi, melewati semua masalah ini, maka saudara, itu akan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Kekuatan kita akan diperbesar, saudara. Tetapi ketika kita mengalami tawar hati, maka firman Tuhan mengatakan, kecillah kekuatanmu. Nah, banyak hal yang kita bisa pelajari. Alkitab ini mencatat orang-orang yang mengalami masa-masa seperti ini, saudara. Jadi kalau saudara dan saya kita mengalami hal seperti ini, itu bukan berarti kita sendiri, saudara. Ada juga dicatat di dalam Alkitab kita orang-orang yang mengalami hal yang sama, ya. Tetapi bagaimana mereka bisa keluar dari hal itu? Itu yang harus kita harus kita ambil dari semua pelajaran-pelajaran, cerita-cerita yang dicatat oleh Alkitab ini.
Kita pertama melihat tentang apa yang dialami oleh Nabi Elia. Ya, dia kalau di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 itu, dan bahkan pasal sebelumnya pasal 18, kita melihat di situ ada satu peristiwa yang luar biasa. Ada satu demonstrasi kuasa Tuhan yang terjadi, saudara, yang dilakukan oleh Elia. Ya, ketika dia naik dan kemudian dia mulai membakar korban persembahan, ya, dan kemudian berkumpul di situ nabi-nabi Baal, saudara, dan kemudian Elia melakukan demonstrasi kuasa Tuhan di situ. Dan saudara, disitulah Elia membuktikan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, ya. Dengan dia berkata, dia berdoa dan api turun dari langit dan apa? Membakar korban bakaran itu, saudara. Sedangkan nabi-nabi Baal ini mereka mulai menari-nari, mereka sampai menoreh-noreh tubuh mereka, ya, tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Itu membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang sama yang juga melakukan hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi saudara, setelah dia mengalami semuanya itu hal yang besar, ya, kemudian dia membunuh semua nabi-nabi Baal itu, ya, dan setelah Elia mengalami itu, saudara, dan kemudian istri daripada Ahab mendengar tentang hal itu, dan kemudian saudara, ya, seorang perempuan bisa mengancam seorang nabi Elia yang baru saja mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, baru saja melakukan satu demonstrasi kuasa Tuhan. Ya, dia berkata bahwa dia akan membuat Elia sama seperti nabi-nabi itu, saudara. Dan dikatakan di situ bahwa Elia mulai apa, saudara? Dia mulai lari, saudara. Kalau di dalam ayat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang keempat, kita akan melihat ayat ini, saudara. Kita lihat Elia juga mengalami rasa frustrasi, saudara. Ya, dia mulai mengalami putus asa ketika ada ancaman yang membuat dia menjadi takut. Haleluya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang keempat, kita akan lihat firman Tuhan ini, apa yang dialami oleh Elia, saudara. Oke, sudah dapat ayatnya? 1 Raja-Raja pasal 19. Ya, dalam ayat 1 sampai ayat 4 dikatakan di situ bahwa ketika Allah memberitahukan kepada Isabel, ini istri daripada Ahab, saudara, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu. Maka ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita lihat di sini Elia mengatakan apa di sini, saudara, dengan ketakutannya, saudara, ketika dia mendengar ancaman dari Isabel, maka dikatakan di sini bahwa dia lari, saudara, ya. Kemudian dikatakan dia begitu ketakutan, dia ingin menyelamatkan dirinya, dan dikatakan dia dalam rasa kecewa, dalam rasa frustrasinya di sini, dalam rasa putus asanya, dia berkata kepada Tuhan bahwa ambillah nyawaku, saudara. Ya, inilah yang dialami oleh Elia, saudara. Dia mengalami semuanya ini. Ya, tetapi kita lihat di sini bahwa dalam kisah selanjutnya menceritakan bagaimana ada seorang malaikat Tuhan yang datang kepadanya. Elia kembali dikuatkan, saudara. Ya, jadi kita lihat di sini Elia mengalami hal itu, saudara. Kemudian ada orang juga yang mengalami kisah yang menceritakan di dalam Alkitab kita tentang orang-orang yang mengalami rasa putus asa seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Di dalam Perjanjian Baru menceritakan tentang dua orang yang berjalan dalam perjalanan ke Emmaus, ya, ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ketika perempuan-perempuan mereka datang dan mereka memberitahukan kepada murid-murid bahwa Yesus
sudah bangkit ya. Nggak ada, kubur telah menjadi. Kemudian mereka menceritakan kepada Yesus apa yang sedang terjadi waktu itu. Mereka dengan muka yang muram, dikatakan di sini muka yang muram ini menandakan keadaan yang kehilangan harapan, ya, putus asa dan lain sebagainya, saudara. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ada sesuatu yang terjadi, saudara. Ketika Yesus memberitakan firman Tuhan kepada mereka, ketika Yesus memecahkan roti, ya, dan mereka makan bersama-sama, dan dikatakan di situ maka terbukalah mata mereka. Akhirnya apa, saudara? Mereka kembali lagi ke Yerusalem. Nah ini, saudara, dua kisah ini menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang mengalami rasa putus asa, mengalami frustrasi dalam kehidupannya, saudara. Tetapi kita perlu belajar dari kehidupan mereka, bahwa ketika semuanya ini terjadi, saudara, apa yang harus kita lakukan? Haleluya. Rasa putus asa bukanlah karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada amin? Ya. Itu bukan karakter kita, itu bukan kita sebenarnya, itu bukan identitas kita. Ya, karena tadi saya katakan kita itu lebih dari pemenang. Amin. Kita itu lebih dari pemenang. Allah ada di pihak kita. Amin. Semua percaya Tuhan ada di pihak kita. Amin. Saudara, artinya bahwa kita tidak sendirian. Dia bersama dengan kita. Dia berjalan, dia menyertai kita. Jadi jangan pernah kita dipenuhi dengan putus asa ketika menghadapi masalah. Kita perlu belajar dari kehidupan Daud. Saudara, kita kenal dengan Daud, ya. Ketika dia mengalami persoalan yang besar, ketika bangsa Israel sedang mengalami masalah, saudara, dan mereka ketakutan. Saya pernah menyampaikan hal ini juga. Ketika mereka berhadapan dengan siapa? Goliat, ya. Mereka ketakutan. Tetapi ketika Daud datang, saudara, ini Daud seorang yang sungguh luar biasa, menggambarkan orang sebagai pemenang, kualitas hidup, karakter hidup sebagai pemenang. Amin, saudara. Ya, bukan orang yang putus asa dan ketakutan, tapi Daud menggambarkan karakter anak Tuhan, ya, yang memiliki mentalitas pemenang dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan di situ, ya, ketika Daud hadir di situ, wah, dia lihat, wah, kenapa mereka semua menjadi ketakutan, ya. Dan di situ bagaimana dia berkata kepada Goliat, dia maju dan dia berhadapan dengan Goliat, saudara, singkat ceritanya. Dan kemudian dia berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak, ya. Kemudian dengan apa lagi? Ya, dengan tombak, dengan pedang dan dengan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, ini luar biasa. Ya, kita harus memiliki mentalitas seperti Daud. Ada amin, saudara? Ketika menghadapi masalah yang besar, dan mungkin orang mulai ketakutan dengan semuanya itu seperti bangsa Israel. Tetapi Daud, ya, dia punya karakter seorang pemenang, saudara. Sehingga akhirnya dia bisa mengalahkan Daud, saudara. Haleluya, ya. Dia tidak menjadi putus asa sehingga kecil kekuatannya, tapi justru dia memiliki iman yang teguh. Ada amin, saudara? Ya, dia punya iman yang teguh, saudara, yang lahir dari pengenalan yang benar akan Tuhan, yang lahir dari kehidupan sehari-hari bersama dengan Tuhan, dari hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara, membuat dia menjadi kuat, menjadi dia mengenal akan Tuhan. Nah, inilah yang harus kita pelajari dari kehidupan Daud. Kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada amin? Kita harus mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Lewat apa, saudara? Lewat hubungan pribadi kita, lewat firman Tuhan yang kita baca, renungkan, ya, lewat pujian penyembahan kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara, itu akan membangun kehidupan kita yang kuat di dalam Tuhan. Seperti Raja Daud, ya, dia punya hubungan yang luar biasa. Kembali lagi, saudara, untuk kita bisa mengatasi semua masalah ini, saudara, yang berhubungan dengan rasa putus asa, ya, dan frustrasi dalam kehidupan kita. Hanya satu kunci dalam kehidupan kita adalah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Ya, seperti pemazmur tadi dia katakan, jiwaku merindukan engkau ya Allah. Ya, walaupun ada banyak olokan, saudara, dia diejek, orang berkata kepada pemazmur ini ketika dia mengalami semuanya, di manakah Allahmu, di manakah Yesus yang kau sembah, mungkin seperti itu orang mengatakan, ya, di manakah Yesus yang setiap hari engkau berdoa kepadanya, ya, ketika orang melihat kita menghadapi pergumulan itu, saudara. Tapi jangan pernah kita mendengar apa yang orang katakan, amin, saudara. Tapi kita harus mendengar apa yang Tuhan katakan. Apa yang sudah kita kenal dari Tuhan itulah yang akan membuat kita menjadi kuat, yang akan membuat kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
mari kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ada amin saudara? Ya, semua yang kita alami itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah alami buat kita. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga, kita lihat saudara. Ya, hari ini kita akan makan dan minum dari tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus, mengingatkan kita tentang mengenai apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Ibrani 12, ya, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan apa? Ingatlah selalu akan Dia. Kita harus ingat selalu akan Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita mulai mengalami pergumulan dalam hidup kita mulai mengalami masalah dalam hidup kita, saudara, firman Tuhan mengatakan ingat akan Tuhan. Amin, saudara. Jangan kita lupa, saudara. Jangan sampai masalah mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Ada amin? Ingat selalu akan Tuhan, saudara. Firman Tuhan mengatakan ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa, saudara? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin, saudara. Firman Tuhan mengatakan kita harus ingat kepada Tuhan. Ya, Tuhan saja dalam pergumulan yang berat, saudara. Ketika Dia ada di Taman Getsemani, saudara, pergumulan yang berat ketika Yesus berkata kepada Bapa, jikalau mungkin sekiranya cawan ini lalu daripadaku, saudara. Tapi Dia berkata, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Tuhan berkata, saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa sekiranya cawan ini, penderitaan ini jangan saya alami, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa. Amin, saudara. Dan Allah Bapa menghendaki supaya Yesus mengalami semua penderitaan itu. Ya, semua penderitaan tubuh yang Dia alami sampai mati di atas kayu salib, saudara. Inilah apa yang Tuhan sudah alami, saudara. Dia tidak menjadi putus asa dan menjadi lemah. Ada amin, saudara? Ya, apa yang kita alami belum sebanding, saya katakan tadi, belum sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus sudah alami. Ya, kalau Tuhan Yesus bisa melewati semuanya itu, kita juga bisa melewati semua masalah dalam kehidupan kita bersama dengan Dia. Ada amin, saudara? Haleluya. Ingat bahwa kita tidak sendiri, Yesus juga mengalami hal itu. Tetapi saudara, Yesus menang atas semuanya. Ada amin, saudara? Dia tidak kalah atas semua masalah itu, semua penderitaan tidak bisa mengalahkan Dia, tidak bisa menghalangi Dia untuk naik di atas kayu salib, saudara, untuk tergantung di kayu salib, untuk mati buat karya keselamatan bagi kita semua. Dan firman Tuhan mengatakan di sini, ingatlah selalu akan Dia. Amin. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kita. Jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Kita harus menjadi kuat. Ada amin, saudara? Kita harus menjadi kuat. Haleluya. Katakan kiri kanan, ya, kamu harus menjadi kuat. Amin. Katakan kepada diri sendiri, saya harus kuat. Amin. Haleluya. Kita harus kuat. Amin, saudara. Iya, itu menjadi kekuatan, saudara. Kalau kita sudah lemah, ya sama seperti kita sudah kalah dulu. Sebelum perang kita sudah kalah, ya. Kalau kita sudah menyerah, kita sudah lemah tadi, sudah putus asa. Tadi dikatakan kita nggak punya kekuatan. Kekuatan kita sudah kecil, saudara. Sudah ciut duluan sebelum kita bisa menghadapi masalah itu. Saudara, ingat lagi, kita lebih daripada pemenang. Ingat lagi bahwa Yesus sudah melewati semuanya itu. Berarti Dia juga akan membawa kita untuk melewati semua itu. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang oleh karena Kristus yang telah mengasihi kita. Luar biasa kasih Tuhan, saudara. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri, saudara, melewati semua masalah itu. Ada amin? Iya. Yang penting, saudara, jangan sampai kita masalah itu membuat kita menjadi goyah iman kita. Masalah itu membuat kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Akhirnya, saudara, kita justru mengalami frustrasi dalam hidup kita. Jangan pernah kita putus asa. Ada amin, saudara? Iya, jangan pernah kita putus asa. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa berat masalah yang kita hadapi, saudara, jangan putus asa. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ada amin? Jangan kita membuang waktu dan tenaga kita pada hal-hal yang membuat kita menjadi putus asa dan lemah. Tapi mari kita lebih lagi kita melekat kepada Tuhan. Haleluya.
lebih lagi kita melekat kepada Tuhan, lebih lagi kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Justru di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, saudara, Tuhan ada kekuatan yang baru. Ya, seperti firman Tuhan katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa saudara? Mendapat kekuatan yang baru. Amin, saudara. Ada kekuatan yang baru yang kita terima dari Tuhan. Ya, Tuhan mungkin gak akan langsung menghilangkan masalah itu, tapi Tuhan membawa kita melewati masalah itu. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat. Ada amin? Haleluya. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan kita ini bukan anak-anak gampangan. Anak-anak gampangan itu ketika ada masalah, sedikit masalah, wah, kita langsung lari, saudara. Tapi Tuhan mau menjadikan kita kuat lewat semua masalah yang ada, ya, supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Jika Tuhan ada di hati kita, kita tidak akan pernah takut dan putus asa. Amin. Dalam keadaan apapun. Karena apa, saudara? Karena Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadanya. Orang-orang benar tidak akan ditinggalkan, saudara. Ya, jadi ini harus menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami semua persoalan, ketika kita mengalami jalan buntu dalam hidup kita, jangan pernah menjadi lemah dan putus asa. Jangan pernah menjadi frustrasi, saudara. Tapi mari, justru di dalam situasi seperti ini, itu berarti Tuhan mau kita datang mencari Tuhan. Amin. Karena di situ kita akan dikuatkan dalam iman percaya kita. Ya, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Ketika kita datang mencari Tuhan, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, saudara, maka kita akan melalui semuanya itu. Kita akan mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam pergumulan dan masalah kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap kuat di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami hari-hari ini. Ya, iman kita senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan. Ingat selalu akan Dia, firman Tuhan katakan. Amin, saudara. Ingat selalu akan Tuhan, bahwa Dia telah melewati semuanya itu. Dia juga akan membawa kita melewati semua masalah dalam hidup ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan pernah kita menjadi lemah dan putus asa dalam hidup ini.